cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Hai sahabat Sansan, senang sekali bisa berjumpa lagi di Dunia Pintar Sansan. Cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Wah, siapa yang semalam tidurnya nyenyak banget? Wah, semua pada nyenyak ya tidurnya? Tapi tunggu dulu. Ada nggak yang semalam bermimpi? Pasti ada ya. Mimpinya mimpi apa nih? Apakah mimpi yang menyenangkan? Ataukah mimpi yang menyeramkan? Oh iya, kenapa ya kita bisa bermimpi? Pernah nggak sih pada saat sahabat Sansan bangun dari tidur, terus tiba-tiba keingetan semalam kita mimpi yang aneh? Atau bahkan mimpi kita mungkin mimpi yang seru ya? Tapi pernah nggak pada saat kita tersadar telah bermimpi, kita memikirkan, kenapa ya kita bisa bermimpi? Ternyata mimpi merupakan cerita ya sahabat Sansan. Juga merupakan gambar atau sensasi yang muncul di dalam pikiran kita saat kita sedang tidur. Biasanya nih, mimpi terjadi di saat kita sedang berada di fase tidur yang paling dalam alias paling nyenyak, yaitu disebut fase REM, Rapid Eye Movement, di mana bola mata kita akan bergerak-gerak cepat di balik kelopak mata. Tentunya kita nggak akan menyadari saat hal ini terjadi ya. Mungkin kalau papa atau mama kita melihat kita saat tidur, merekalah yang bisa melihat gerakan bola mata kita di balik kelopak mata kita ya. Nah, pada fase ini, otak sebenarnya masih aktif bekerja loh sahabat Sansan. Walaupun tubuh kita sudah beristirahat. Nah, jadi walaupun kita sedang tidur, ternyata otak kita tidak juga ya ikut tertidur. Melainkan tetap bekerja seperti sedang menonton film buatan kita sendiri ya. Para ilmuwan juga memiliki beberapa teori tentang mengapa manusia bisa bermimpi. Nah, kita coba ya bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori pemrosesan emosi. Mimpi membantu kita untuk mengolah perasaan kita dan pengalaman yang kita alami saat kita bangun. Misalnya nih, kalau sahabat Sansan lagi sedih, mungkin habis dimarahin mama papa atau dimarahi guru di sekolah ya. Atau mungkin juga saat sahabat Sansan sedang ketakutan. Nah, pada saat itu otak akan memainkan ulang situasi tersebut lewat mimpi kita. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya kita bisa menghadapinya dengan lebih tenang keesokan harinya. Kemudian ada juga nih teori yang kedua, yaitu teori memori dan belajar. Beberapa ilmuwan juga percaya bahwa mimpi akan membantu kita mengatur dan menyimpan memori baru. Ketika kita belajar sesuatu di sekolah, otak akan mengulang kembali pelajaran itu melalui tidur kita. Wah, keren ya. Yang ketiga, ada juga nih yang disebut dengan teori mimpi
sebagai cerminan alam bawah sadar. Menurut Sigmund Freud, mimpi adalah jendela menuju alam bawah sadar kita. Wah, apaan itu ya? Jadi, lewat mimpi kita bisa melihat keinginan, ketakutan, atau harapan-harapan tersembunyi yang gak kita sadari saat kita terbangun. Kemudian masih ada nih teori yang keempat, yaitu teori random activation. Ada juga teori yang disebut dengan random activation, di mana mimpi hanyalah hasil dari aktivitas listrik yang acak di otak kita. Ternyata otak kita ini bekerja seperti listrik ya, sahabat Sansan. Otak kita mencoba menyusun cerita dari sinyal-sinyal yang muncul saat kita tidur. Makanya kadang-kadang mimpi terasa agak nggak masuk akal ya. Nah, kita sering sekali bermimpi 4 hingga 6 kali dalam semalam. Tapi biasanya sih yang kita ingat cuma 1 sampai 2 kisah mimpi kita saja ya. Kita juga nggak bisa membaca saat kita bermimpi. Kalau kita coba membaca buku atau melihat jam saat dalam mimpi, pasti sering banget kita nggak bisa mengingatnya dengan jelas ya, alias kabur gambarnya. Nah, ada juga yang unik tentang mimpi nih sahabat Sansan. Bahwa ternyata bayi pun sudah bisa bermimpi loh. Bahkan sejak dalam kandungan. Bayi sudah mengalami fase REM tadi ya. Wah, keren banget ya kita. Oh iya, 90% dari mimpi kita bisa lupakan dalam 5 menit loh. Makanya kalau kita mau ingat sama mimpi kita, cepat catat saat kita bangun ya. Nah, mimpi itu kadang-kadang berwarna, kadang-kadang juga hitam putih ya. Sebagian orang bermimpi penuh warna. Tapi ada juga loh yang mimpinya hanya hitam putih saja. Kalau Kak Sansan pikir-pikir, hitam putih itu mirip seperti tayangan di film zaman dahulu. Yang saat itu belum ada warna seperti televisi yang ada di zaman sekarang ya. Di berbagai budaya, mimpi sering dianggap punya makna spiritual atau pesan tersembunyi loh sahabat Sansan. Nah, misalkan nih di negara kita di Indonesia, mimpi sering dikaitkan dengan pertanda atau nasihat dari alam. Sedangkan di Mesir kuno, mimpi dianggap sebagai pesan dari dewa-dewi. Bagaimana dengan suku Indian di Amerika? Ya, mereka bahkan melakukan ritual yang disebut dengan dream catcher untuk menangkap mimpi, apalagi mimpi buruk ya, dan juga untuk menyimpan mimpi-mimpi baik mereka. Wah, dalam metode sains itu mimpi disebut sebagai hasil kerja otak ya, dan juga hasil dari emosi kita. Ternyata pandangan tentang mimpi beraneka ragam ya sahabat Sansan. Wah, kita sekarang sudah tahu nih, ternyata apa penyebab kita bisa bermimpi ya. Mimpi bukan cuma sekedar hiburan di malam hari ya sahabat Sansan, tapi juga cara otak kita untuk belajar, untuk mengingat, dan juga untuk menenangkan diri kita. Jadi jangan takut ya kalau kita sedang bermimpi.
Apalagi kalau mimpinya menakutkan atau aneh-aneh. Mungkin itu cuma cara kerja otak kita yang sedang beberes dari data-data yang kacau di otak kita ya. Coba deh, nanti malam kita perhatikan lagi nih, apa sih mimpi kita? Siapa tahu nih, di dalamnya kita bisa menjadi seseorang yang spesial ya. Seperti menjadi seorang pahlawan, atau bahkan seorang penyanyi terkenal, atau penjelajah luar angkasa. Pastinya keren banget dong mimpi kita ya. Nah, kita sudah sama-sama menggali banyak tentang mimpi. Pastikan saat bermimpi, kita tidak usah khawatir dan takut ya. Sampai jumpa lagi di video-video Dunia Pintar Sansan lainnya. Ingat selalu untuk like, subscribe, dan share video-video Dunia Pintar Sansan ya. Dadah! Sampai jumpa di video-video Sansan selanjutnya. Subscribe, like, dan share ya.